Bapa, kami suka terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami ini renungan Tuhan, berkati kami semua bisa dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kesehatan. Bila kami baca umur juga, terima kasih Tuhan. Jaga Tuhan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, syukur padamu. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Bilang satu lagi. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita membuka bacaan Alkitab Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 12. Yohanes 12. Ibu ambil apa dulu? Ayat 1 sampai 8. Sudah? Oke, kita baca silih berganti. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah karti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu kata Yesus, biarkanlah dia. Dan hal itu, ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Apa yang maksud menjelaskan dari ayat ini? Jadi sebelum hari Paskah, Tuhan Yesus kan sudah bilang kalau dia bentar lagi akan disalibkan untuk mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berdosa. Tetapi sebelum itu dia akan, sebelum beberapa hari dia disalibkan, dia akan bersuatu mujizat. Nah, di sini kan dia datang ke kota Betania, di mana di situ Lazarus dibangkitkan waktu dia sakit itu. Nah, di situ dia dilayani Marta. Lalu yang lain-lain juga melayani Yesus. Tiba-tiba si Maria datang membawa minyak narwastu yang sangat mahal. Itu membuat Yudas Iskariot terasa heran kenapa dia menyekatkan minyak narwastu ke Yesus, padahal itu mahal 3.000 dinar. Itu dulu dinar ya, bukan rupiah. Kata si Yudas Iskariot bilang, kenapa kamu tidak menjual minyak itu untuk orang-orang miskin? Tetapi sebenarnya dia tidak ingin memberi 300 dinar, bukan 3.000. 300 dinar. Padahal dia itu ingin mengambil 300 dinar itu dari dirinya, soalnya kan dia itu seorang bendahara, tapi dia itu seorang yang licik, yang mengambil uang kas yang sedikit. Ya. Jadi intinya di sini
kebaikan seseorang itu belum tentu murni. Jadi dia pura-pura baik, pura-pura ingin menolong orang miskin, tapi sebenarnya dia mau korupsi. Jadi di sini belajar ketika kita melakukan suatu kebaikan harusnya itu dengan murni. Itu dari sisi bisnis. Kemudian dari segi Maria, dia tahu apa yang terbaik bahkan sebelum Tuhan Yesus dikuburkan. Jadi berbuat kebaikan itu harusnya pada tepat waktunya. Nah, hubungannya dengan orang tua dan anak, ketika orang tua itu masih hidup, harusnya di situ kesempatan untuk kebaikan, berbuat sesuatu yang baik kepada orang tua, karena akan tiba waktunya tidak ada kesempatan. Seperti nyanyiin kita kan, ketika sudah mati tidak ada lagi. Ketika kita ada kesempatan melakukan kebaikan, hidup itu adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Jadi selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukan kebaikan seperti si Maria. Dia melakukan kebaikan itu pada waktu sempat. Ini ketika masih Yesus masih hidup, masih bisa dilihat kebaikan itu, pengorbanannya itu mempersiapkan kematiannya kan. Nah, ketika sudah mati, ya sebenarnya tidak terlalu, memang tidak ada gunanya orang mati misalnya dikasih bunga sebanyak satu truk kalau sudah mati. Tapi ketika misalnya dikasih makanan ketika hidupnya, lalu taat dan lakukan sesuatu yang baik, justru disitulah sesuatu yang bermanfaat gitu. Oke, kita baca renungannya dari artikelnya, dari renungan harian. Ya. Saya baca dulu renungan. Judulnya apa? Suara keras ya. Lain di mulut, lain di hati. Lalu dikata-kata bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ada peribahasa, lain di mulut, lain di hati. Artinya yang dikatakan berbeda dengan isi hatinya. Hal ini yang dikatakan Yudas. Dan Maria mengambilkan setengah liter minyak lawas murni yang mahal sekali, lalu menyaki kaki Yesus dan menyekatnya dengan rambutnya, bawa semerbak memenuhi seluruh rumah. Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak lawas itu dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal yang dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apa yang dikatakan Yudas seolah-olah ia memperhatikan orang-orang miskin, dalam sebenarnya ia mencuri dalam kubur di bukit. Yesus mengajarkan hendaknya kamu katakan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, jadi intinya di sini apa? Ketika orang melakukan kebaikan, kita juga harus hati-hati ya. Orang melakukan kebaikan harus hati-hati, jambur enggak. Ketika kita juga melakukan kebaikan, harus juga kita murni. Jadi kasih itu murni, bukan ada niatnya jahat. Kita nyanyikan lagi hidup ini, baru kita berdoa. Oke. Hidup ini dua ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi masih aku kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berdoa Bapak.
Bapa surga ini bersyukur pagi ini kami boleh bangun, memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu, membaca dari kisah bagaimana Maria meminyaki Yesus dengan dengan minyak narwas yang mahal. Itu kesempatan bagi dia melakukan kebaikan selagi Yesus hidup. Namun kami juga diingatkan ketika kami melakukan kebaikan itu harusnya murni, bukan ada niat-niat jahat. Peringatan bagi kami supaya kami menjauhi sikap yang dilakukan oleh Yudas Iskariot yang pura-pura baik tapi ternyata niat jahatnya adalah ingin mengambil mengkorupsi uang dan ajar kami Tuhan selagi kami masih hidup melakukan kebaikan dengan tulus, dengan murni, dan itu semua untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan dan berkat bagi sama kami. Ntar kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati Semi yang sekolah, berikan kecerdasan, kepintaran dan ketaatan kepada orang tua, kepada guru, dan setia kepada Tuhan. Mungkin juga Bapak akan bekerja, kalau berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Ampunkan kami, dosa kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Disiapkan peralatan untuk sekolahnya.